Halo semua, berjumpa kembali di channel Raja Rekap. Kali ini saya akan merekap sebuah film keren dari negeri Panda. Judulnya Mulan 2020. Mulan adalah tokoh legendaris dari negeri Tiongkok yang kepemimpinan dan kehebatannya tidak perlu diragukan. Apalagi film kali ini dibintangi oleh Donnie Yen. Tentu film ini akan lebih menarik dan lebih apik. Oke, let's check it out. Film keren ini dimulai dari seorang bocah yang mengejar ayam sampai memanjat ke atap rumah. Hampir saja terjatuh, namun kelihatannya bocah ini sangat lihai dan bernama Mulan. Dan tampaknya penduduk di sekitar tidak senang dengan kelakuan bocah cewek ini, karena secara tradisi perempuan seharusnya bersikap lemah lembut dan bukan tomboy begini. Sejak kecil Mulan memiliki chi yang kuat. Namun semua orang desa tampaknya tidak suka dengan wanita yang pandai kungfu. Maka ayahnya menasihati kalau chi itu hanya untuk para lelaki pejuang, bukan untuk anak perempuan. Sang ayah menyuruhnya untuk menyimpan chi ini demi nama baik keluarganya. Film ini dimulai lagi dari seorang pedagang dari Arab yang dirasuki oleh wanita penyihir dan masuk ke dalam kota. Tiba-tiba ada sekelompok pasukan berkuda datang menyerang. Namanya pasukan Rouran. Sementara itu di dalam tadi penyihir wanita itu langsung menampakkan dirinya dan dengan pisau terbangnya menghabisi penjaga benteng. Sekejap saja pasukan yang hanya 10 orang ini berhasil menang dan gampang masuk ke dalam. Penyihir wanita ini pun kemudian masuk ke badan seorang prajurit. Berita kejadian ini pun disampaikan kepada kaisar bahwa semua warga dibantai oleh Rouran. Pemimpinnya adalah Borikan. Sang kaisar mengatakan, Borikan kan sudah saya bunuh. Iya, sekarang anaknya yang datang untuk membalas dendam. Tiba-tiba prajurit yang sudah dirasuki ini mengatakan kepada kaisar bahwa Borikan bertarung dengan seorang wanita yang memiliki chi yang luar biasa, yang sudah melatih tentara Rouran dengan ilmu sihir. Namun sang kanselir mengatakan penggunaan chi itu merusak dan sangat dilarang. Sang kaisar pun mengatakan, kami tidak takut dengan ilmu sihir. Kami akan menggunakan tentara handal untuk menghancurkan penyihir mereka. Dan kaisar segera mengumumkan keadaan darurat untuk mengumpulkan satu pria dari setiap keluarga untuk dilatih menjadi prajurit. Prajurit yang dirasuki ini kemudian pulang dan berubah menjadi burung elang. Hebat sekali ilmu sihirnya. Namun dia hanya dianggap sebagai anjing liar oleh Borikan. Mulan pun sudah tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Saat pulang ke rumah, dia mendengar kabar dari orang tuanya bahwa dia akan segera dijodohkan. Dia pun di make up yang kelihatannya menggelikan. Namun hanya gara-gara sebuah laba-laba menghancurkan semuanya, dan Mak Comblang pun tidak menerimanya. Tiba-tiba datang utusan dari kaisar yang mengabarkan bahwa kerajaan dalam keadaan darurat dan setiap keluarga wajib menyumbang satu pria untuk membantu. Ayah Mulan kemudian mengatakan biar dirinya saja yang berjuang. Namun karena kakinya yang pincang dan berusia lanjut, tentu saja keluarganya sangat sedih. Keesokan harinya, Mulan yang memakai baju perang ayahnya berangkat diam-diam. Singkat cerita, sampailah dia di pusat penampungan prajurit. Saat Mulan sedang berkelahi dengan seseorang, datanglah Komandan Donnie Yen melerai perkelahian. Mulan datang dengan nama samaran Hua Jun. Sebagai seorang cewek tentu merasa kikuk karena dia harus satu kamar dengan para cowok. Namun dia tetap tabah dan mendapatkan latihan dari komandan perang yang tangguh, mulai dari latihan pedang, stamina, latihan memanah. Sampai suatu hari dia terpancing untuk menunjukkan kemampuannya dalam bertarung, sehingga memancing perhatian dari komandan dan teman-temannya. Hua Jun akhirnya dipanggil Komandan Tung dan mengatakan, "Chi Anda sangat luar biasa. Kenapa Anda menyembunyikannya?" "Saya tidak tahu," jawabnya. Dia pun diajari ilmu Tai Chi Master, ilmu yang membuat dia sangat kuat, bahkan melebihi laki-laki lain. Dia bisa mendaki sampai ke puncak gunung sambil membawa air, sedangkan teman-temannya hanya terpana melihat kehebatannya. Karena garnison terus berjatuhan akibat invasi pasukan Rouran, maka pasukan yang baru dilatih pun dipanggil untuk perang. Mereka diangkat sumpah sebagai seorang prajurit, yaitu setia, berani, dan benar. Namun Mulan tampaknya tidak berani mengatakan benar, karena dia menyembunyikan sesuatu. Maka dengan kegundahan hatinya, dia pun mencari Komandan Tung untuk curhat.
Belum sempat dia menyampaikan fakta sebenarnya, komandan ini malah ingin menjodohkan dengan putrinya. Kacau. Melihat banyaknya pasukan gugur tanpa tersisa satu orang pun, maka pasukan dari Mulan ini pun mulai merasa takut. Dia pun segera menghibur mereka bahwa ketakutan adalah wajar, karena tidak ada keberanian tanpa menghadapi rasa takut. Tentu saja takut, soalnya pasukan Rouran jumlahnya lebih banyak dari mereka. Keesokan harinya, mereka pun berhadapan di medan pertempuran. Begitu panah depan dilepaskan, pasukan Rouran kabur ke belakang. Komandan Tung memerintahkan sayap kiri untuk mengejar mereka. Pasukan hitam ini bisa naik kuda hadap belakang sambil memanah, sungguh hebat. Sehingga hanya tersisa Mulan sendiri. Dia malah nekat mengejarnya sendiri. Sampailah di tempat yang aneh dipenuhi oleh asap. Dia pun disambut oleh penyihir wanita. Saat ditanya siapa kamu, dia pun menjawab, saya adalah Hua Jun. Tentu saja penyihir wanita ini tahu bahwa dia itu bukan lelaki. Kamu bohong. Saat ditanya sekali lagi siapa dirimu, tetap saja dia mengatakan Hua Jun. Wanita penyihir ini mengatakan, kau akan mati karena berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Dengan satu lemparan senjata ninja, dia pun terkapar. Beruntung dia ada armor dan dia segera sadar untuk kembali menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya, yaitu Mulan. Maka dia melepaskan armornya dan melepas ikatan rambutnya, kembali untuk menolong pasukannya dengan kemampuan tempur yang jauh melebihi sebelumnya. Tiba-tiba mereka diserang oleh penyihir dengan burung gagaknya, sementara pasukan musuh melempari dengan batu api. Maka Mulan mencari ide dengan segera menjadi sniper. Mulan memancing mereka menembak ke atas bukit, dan tembakan tersebut menciptakan tsunami es yang melipas pasukan Rouran. Namun saat dia jujur mengatakan bahwa dia adalah Mulan, bukannya berterima kasih, tapi malah dianggap sebagai pembohongan oleh komandan ini, dan dia pun dipecat dari prajurit. Dalam kesedihannya, penyihir wanita ini pun datang. Kali ini bukan datang untuk berkelahi, tapi untuk curhat. Dia mengatakan nasib kita sama. Saya dulu seperti kamu juga dan orang-orang mengusirku. Kamu menyelamatkan mereka hari ini, tapi tetap saja mereka mengusirmu. Ayo bergabung denganku, kita akan menjadi kuat bersama. Penyihir ini mengatakan Borikan sedang menuju ibu kota untuk merebut tahta raja. I know my place. Mendengar itu, Mulan langsung mencari Komandan Tung untuk menyampaikan informasi ini, bahwa serangan garnisun hanya mengalihkan perhatian. Tujuan mereka adalah ibu kota. Namun, siapa yang percaya dengan pembohong ini? Beruntung teman-temannya satu persatu menyatakan dukungan kepada Hua Mulan. Komandan Tung mengatakan meski kau membohongi identitasmu, namun kesetiaanmu dan keberanianmu tidak perlu diragukan, dan kau akan memimpin ke ibu kota. Sementara itu pasukan Borikan dengan gampang menyusup masuk ke dalam, sedangkan burung rajawari ini terbang masuk ke kanselir kerajaan dan langsung merasukinya. Kemudian segera melapor ke raja bahwa Borikan telah masuk ibu kota dan menantang duel di sebuah tempat. Dengan sombongnya, raja ini mengatakan akan bertarung dengan Borikan. Masuk jebakan kau. Kemudian kanselir ini memberi perintah kepada jenderal untuk mengumpulkan semua penjaga istana ke suatu tempat. Ya, singkatnya diungsikan penjaga istana agar pasukan Borikan nanti bisa dengan mudah masuk ke istana. Pasukan Mulan pun datang dan kelihatannya pasukan kerajaan benar-benar dikosongkan. Sesampainya di tempat tersebut, pintunya ditutup dan tampaknya kita kena jebakan dan serangan datang. Dan Mulan diperintahkan untuk segera maju terus melindungi raja, sementara pasukan lainnya disibukkan melawan ninja-ninja ini. Sementara itu Raja sombong ini sudah sampai di tempat duel. Pengawalnya yang tidak seberapa itu pun tewas seketika dengan sniper. Sang raja dengan kain merah itu bisa menumpas sniper ini dengan gampang. Hebat juga ilmu bela dirinya. Namun anak buah Borikan segera mengikat raja tersebut dengan panah dan tali. Mereka pun diperintahkan langsung ke ibu kota untuk kudeta. Mulan dan kawan-kawan segera mencari raja, namun dicegat oleh sekumpulan bandit. Akhirnya Mulan harus berpisah dengan kawan-kawannya dan sendirian menuju istana untuk menyelamatkan raja. Begitu sampai di singgasana raja, tampaknya yang duduk itu bukan raja, tapi penyihir wanita. Penyihir wanita ini cukup terkejut. Kenapa seorang wanita bisa memimpin pasukan sampai ke ibu kota?
Mulan menceritakan bahwa masih ada tempat untuk orang seperti kita dan berusaha menasihati penyihir ini untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Seketika dia berubah menjadi burung Raja Wali dan terbang. Mulan segera mengejarnya. Sesampainya penyihir ini ke tempat Borikan yang akan membakar sang raja demi membalas dendam ayahnya, penyihir ini melaporkan bahwa penyeranganmu mendapatkan perlawanan sengit hanya dari seorang wanita dari desa kecil, dan dia bukan anjing yang dicemooh. Mengetahui bahwa wanita penyihir ini mengkhianatinya, maka Borikan langsung memanah Mulan. Penyihir ini segera menolongnya dengan menumbalkan dirinya di panah. Mulan pun naik ke atas dan berhadapan dengan Borikan. Dalam pertarungan yang sengit, sialnya pedangnya jatuh ke magma dan pedang tersebut hancur lebur oleh panasnya magma. Sang raja memberi semangat agar dia segera bangkit dan bertarung seperti burung Phoenix untuk kerajaan dan rakyatnya. Maka Mulan segera bangkit dan bertarung dengan segala cara dan sampailah ke atas sebuah kayu yang digantung. Tampaknya Mulan sangat lincah dan berhasil merebut pedangnya dan memotong tali tersebut, dan jatuhlah bajingan ini. Dengan sisa tenaganya Borikan memanah raja. Beruntung ikatannya cepat lepas dan raja pun mengumpan anak panah tersebut dan berhasil ditendang menuju bajingan itu. Setelah semuanya selesai, Mulan dipanggil raja untuk diberikan penghargaan dan diberikan tugas sebagai pengawal kerajaan. Namun Mulan mengatakan dengan segala hormat dia tidak bisa menerimanya dan harus pulang ke rumah untuk memenuhi tanggung jawab kepada keluarganya, yaitu berbakti kepada orang tua. Sesampainya di rumah pun dia disambut hangat oleh keluarganya. Dan datanglah utusan dari kerajaan dan Komandan Tong, lalu mempersembahkan hadiah kepada Mulan karena telah menyelamatkan dinasti. Seluruh kerajaan berhutang budi kepadanya. Mendengar itu seluruh rakyat desa sangat gembira dan bertepuk tangan, kecuali Mak Comblang ini yang hampir pingsan. Mulan pun segera membuka peti tersebut. Isinya adalah sebuah pedang yang bertuliskan aksara bermakna setia, berani, benar, dan huruf baru yang berarti pengabdian untuk keluarga, yaitu berbakti. Raja menyampaikan pesan untuk mempertimbangkan kembali agar bisa bergabung dengan prajurit terhebat untuk menjadi pengawal kerajaan. Mulan pasti menerimanya karena dia itu legend. Pertualangan Mulan baru dimulai dan film ini pun berakhir sampai di sini. Semoga terhibur. See you in my next video. Bye.